Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam teman, salam dari Masika Ngalap Barokah. Hari ini Selasa tanggal 10 Januari 2023, Masika berada di aliran Sungai Cisambeng. Ikuti perjalanan Masika dalam menelusuri dan membuka wawasan sejarah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Melanjutkan sejarah sebelumnya tentang Desa Mandapa yang sangat berkaitan erat dengan Nyi Sekar Mandapa. Kita tahu pada video sebelumnya menyebutkan bahwasannya kabar terakhir menyebutkan Nyi Sekar Mandapa sempat terlihat bercocok tanam di suatu tempat yang tanahnya berbatu. Sekarang menjadi nama sebuah desa Batu Ruyuk. Diceritakan Dewi Mandapa adalah adik dari pucuk umum Raja Talaga yang ditaklukkan oleh Cirebon. Talaga setelah penaklukan tersebut secara otomatis menjadi jajahan Cirebon. Talaga ini sebenarnya kerajaan terakhir dari Pajajaran yang berusaha membangkitkan lagi Pajajaran setelah Galuh Pakuan ditundukkan Cirebon dan Banten. Dalam serbuan itu, Dewi Mandapa berhasil melarikan diri. Dalam hatinya berkecamuk dan menyimpan dendam yang sangat besar pada Sunan Gunung Jati dan keturunannya yang telah menjajah negerinya. Mati dibayar mati, penjajahan harus dibayar penjajahan. Begitu tekad besarnya. Dikisahkan untuk memenuhi keinginannya agar dapat menjajah negara-negara yang dibangun oleh keturunan Sunan Gunung Jati, Dewi Mandapa bertolak ke Gunung Padang untuk melakukan tapa berata. Sang Dewi memohon pada dewanya dengan cara bersemedi di bawah pohon pucung atau pinang yang dijalari pohon sirih. Pertapaan itu dilakukan di Gunung Padang. Tak terasa kemudian, ternyata pertapaan tersebut sudah setahun lamanya. Tekad Dewi Mandapa sungguh mengagumkan. Dalam pertapaan itu, dewa kemudian membisikkan wangsitnya, "Hai Dewi Mandapa, apabila ada daun sirih yang jatuh tepat di depanmu, maka bangunlah dari tapakmu, kemudian makanlah daun itu. Niscaya dengan itu keturunanmu akan membalaskan dendam pada anak cucunya Sunan Gunung Jati." Kemudian bahagialah Dewi Mandapa sebab mendengar janji dewa yang menyatakan anak keturunannya nanti akan membalaskan dendam penjajahan pada keturunan Sunan Gunung Jati yang sekarang menjajah negerinya. Tak beberapa lama kemudian, dedaunan yang dijanjikan dewa jatuh tepat di depan sila tapaknya. Dewi Mandapa pun kemudian bangun dari tapaknya dan selanjutnya memakan dedaunan amanat dewa tersebut. Diceritakan kemudian setelah Dewi Mandapa memakan daun sirih itu, Dewi Mandapa mengandung. Kelak, anak yang lahir dari akibat memakan dedaunan atau tanaman itu lahir dalam jenis perempuan dan nantinya dinamai Dewi Tanduran Gagang. Setelah tiba waktunya, maka kemudian lahir seorang bayi perempuan yang cantik rupawan dan diberi nama Tanduran Gagang. Kecantikan anak itu bagaikan bintang di malam hari. Setelah menginjak usia dewasa, kecantikan Dewi Tanduran Gagang terdengar oleh Pangeran Jayakarta yang bernama Raja Lahut.
Dewi Tanduran Ganggang lalu diambilnya untuk dijodohkan dengan anaknya yang bernama Pangeran Pelutur atau Pangeran Jakarta Jayakarta. Sungguh aneh dan mengherankan. Ketika digauli Dewi Tanduran Ganggang, fakta menyala-nyala, panas tak dapat digauli. Kecewa Pangeran Jakarta. Dikisahkan Pangeran Jakarta sering berkunjung ke Cirebon bersama putra Sinuhun dari Banten yang bernama Pangeran Saba Kingking. Dewi Tanduran Ganggang kemudian diserahkan ke Cirebon. Di Cirebon, Dewi Tanduran Ganggang dinikahi oleh Pangeran Cirebon. Namun demikian, ketika Pangeran Cirebon hendak menggaulinya, kembali lagi vagina sang Dewi selalu mengeluarkan hawa panas. Begitulah selalu berulang-ulang sehingga Pangeran Cirebon kemudian tidak menghendakinya. Ketika itu Cirebon di bawah kekuasaan Mataram. Dia diharuskan seba setiap tahun menghadap ke Mataram. Dalam perjalanan itu dia membawa serta Dewi Tanduran Ganggang. Ketika Sultan Mataram melihatnya, maka sang Dewi pun dimintanya. Ketika Dewi Tanduran Ganggang diserahkan ke Sunan Mataram, Pangeran Cirebon pun memperoleh gantinya, yaitu putri yang bernama Ratu Sidapulin. Selanjutnya dikisahkan ketika Sultan Mataram hendak menggaulinya, yang terjadi sama halnya dengan peristiwa di Jayakarta dan Cirebon. Sang Dewi memancarkan hawa panas membara dalam sehingga kemudian Sultan Mataram berniat untuk membunuhnya. Namun demikian, berdasarkan usulan tokoh yang ada di sana, sebaiknya sang Dewi dijual saja ke pedagang Belanda. Sang Dewi kemudian ditukar dengan 3 meriam bernama meriam sapu jagat yang kemudian digunakan di Mataram, dan meriam si Antu yang kemudian diserahkan kepada Cirebon, dan meriam si Amuk yang kemudian diserahkan di Jakarta. Melalui pedagang Belanda, kemudian sang Dewi diperjualbelikan di Eropa. Di Eropa, sang Dewi berganti tuan. Sebab demikian, belum ada satupun yang dapat menyetubuhi sang Dewi. Sampai suatu ketika, kemudian ada seorang Belanda yang tinggal di Inggris bernama Raja Ngaldiwasa yang kemudian dapat berhasil menyetubuhinya. Anak cucu Dewi Tanduran Ganggang hasil perkawinan dengan Raja Ngaldiwasa inilah yang kemudian menjajah Sunda Kelapa dan kemudian menjajah kerajaan-kerajaan anak turunannya Sunan Gunung Jati. Demikianlah kisah mengenai Dewi Mandapa, nenek moyang VOC yang kemudian menjajah di Pulau Jawa. Akan tetapi teman-teman, masihkah akan berikan pendapat atau versi lain tentang Dewi Mandapa yang ada di desa Mandapa ini. Berdasarkan hasil ngobrol perkara sejarah dengan Pak Haji yang merupakan salah satu tokoh senantiasa menelusuri tentang desa Mandapa. Beliau menuturkan bahwasannya di pohon beringin inilah ada makom Dewi Mandapa. Konon dulunya di bawah pohon beringin ini ada 3 makom. Salah satunya adalah Dewi Mandapa. Beliau menuturkan bahwasannya di sini ada 3 makom. Satu yang terlihat di luar, yang 2-nya ada di dalam. Kemudian Masika pun bertanya, kok bisa? Pak Haji menjawab bahwasannya dahulu kala
pohon beringin ini kecil sehingga makamnya terlihat. Akan tetapi setelah membesar, meninggi sehingga dua makom tersebut tidak nampak. Adapun makomnya adalah Ki Gede dan Nyi Sekar Mandapa. Kemudian Pak Haji pun menuturkan bahwasannya Nyi Mandapa itu sudah masuk agama Islam. Akan tetapi itulah sejarah, teman-teman. Sulit untuk dibuktikan secara pasti karena ada masanya di mana tidak dituliskan, sehingga pada saat ini tidak mengetahui pasti mana yang benar. Sampai saat ini pun Pak Haji masih menelusuri tentang asal mula dari desa Mandapa. Apakah penamaan Mandapa itu dari anak yang mandep ka bapa seperti yang diceritakan pada video sebelumnya, atau bahkan diambil dari sebuah nama yakni Dewi Sekar Mandapa. Wallahu a'lam. Mudah-mudahan bisa memberikan manfaat, khususnya untuk pribadi, umumnya untuk yang menyaksikan dan mendengarkan video ini. Mohon maaf bila ada perbedaan versi. Adapun teman-teman jika mempunyai versi tentang Nyi Sekar Mandapa, silahkan berikan komentar yang bersifat membangun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.